Cek, tes. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita menginap di Karim Hostel ya. Jadi ini merupakan hostel yang termurah, dekat dengan Jam Gadang, cukup jalan kaki. Nanti kita akan buatkan review di video selanjutnya ya di Karim Hostel ini. Rekomendasi lah kalau tempat nginap murah, cuma 78.000. Tapi pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan mengajak jalan-jalan sahabat Gumilang melihat kondisi banjir lahar dingin di daerah kawasan Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi Gumilang Jalan-Jalan akan meliput ke daerah sana dan hari ini baru sempat ya. Nah, kita mulai perjalanan dari daerah kawasan pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jam Gadang. Inilah kita sedang berada di depan Jam Gadang. Jadi dari Jam Gadang ini sampai di lokasi bencana banjir lahar dingin yang di Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, itu tidak terlalu jauh ya dari Jam Gadang, sekitar 15 km. Kita tempuh dengan menggunakan kendaraan sekitar 30 menit kurang lebih kita sudah sampai di lokasi. Jadi lokasi bencana alam banjir lahar dingin itu tidak jauh dari Jam Gadang lokasinya ya, yang di daerah Bukit Batabuh. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini menuju ke daerah Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di samping kanan tadi ada Ramayana. Nah, sahabat Gumilang mungkin ada yang rindu dengan suasana di Jam Gadang, seperti inilah keadaannya. Ini pagi hari ya, cuaca mendung dan mudah-mudahan nggak hujan ya, karena kita akan liputan di daerah terdampak sana ya, juga lumayan cukup berbahaya kalau hari hujan karena bisa terjadi banjir susulan dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya. Kita doakan mudah-mudahan intensitas hujan di daerah kawasan Kabupaten Agam, Puncak Merapi itu tidak lebat ya, dan dialihkan ke tempat lain dulu agar tidak terjadi lagi banjir lahar dingin yang sampai meluluh lantakkan daerah Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang juga terkena ya. Nah, ini kita menurun di daerah Jam Gadang tadi, mengarah menuju ke Simpang Padang Luar. Jadi kita dari Jam Gadang menuju ke arah Padang Panjang dan nanti di Simpang 4 Padang Luar kita belok ke kiri. Nah, sahabat Gumilang, seperti inilah kondisi terkini pasar atau daerah Kota Bukit Tinggi. Belum sampai di pasar bawah ya. Mungkin nanti di next video kita akan berkunjung ke daerah pasar bawah. Ini kita melewati Los Lambung yang terbaru sahabat Gumilang di Bukit Tinggi. Sekarang sudah ada stasiun Lambung namanya. Jadi nanti kita juga akan meliput di stasiun Lambung ini apa saja yang dijual di sini, kita belum pernah nyoba ya. Nah, itulah enaknya tinggal di Bukit Tinggi. Hawanya sejuk, wisata banyak, wisata kuliner. Wah, luar biasa wisata kuliner di Bukit Tinggi. Kita nanti akan juga meliput di stasiun Lambung namanya ya. Dan kita beberapa hari di Bukit Tinggi, dan kali ini Danu tidak ikut karena Danu sekolah. Jadi mungkin vlog-vlog ke depan banyak saya sendiri yang jalan karena Danu ya sudah sekolah dulu. Sebelum Danu sekolah selalu diajak, dan bahkan ada yang bilang itu anaknya sekolahnya kapan, diajak jalan-jalan terus. Nah, sekarang ini ayahnya yang jalan-jalan terus, anaknya di rumah sekolah sama ibunya ya. Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sedang berada di dekat lapangan kantin ya. Tidak jauh dari sini kita akan menemukan lapangan kantin. Di depan itu setelah lampu merah ada lapangan kantin Kota Bukit Tinggi. Jadi sahabat Gumilang mungkin yang sering nonton konser dulu ada di sini. Saya terakhir nonton konser di sini ST12 ya. Dulu waktu itu Danu ikut waktu acara apa ya? Yang waktu itu ada Kapolda Sumatera Barat, Kapolda yang lama yang terkena kasus narkoba itu, waktu itu di sini ada acara ST12, saya ingat waktu itu ya. Nah, lanjut kita menuju ke daerah Simpang 4 Padang Luar. Di sana itu
Kalau belok ke kanan itu menuju ke arah Danau Maninjau. Jadi sebaliknya, yang belok ke kiri itu menuju ke arah Bukit Patabuh yang sedang terkena banjir lahar dingin di sana ya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang terkena musibah diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan korban yang meninggal ditempatkan di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni dan yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan ya, amin amin ya robbal alamin. Dan mungkin harta benda yang hilang nanti diganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kita sudah sampai di daerah mana ini sahabat Gumilang? Ini sepertinya kita ada yang mau dibeli, kita cari minimarket dulu ya. Nah, kalau di Bukit Tinggi ini harus ada Budiman, kita cari Budiman. Karena Budiman Swalayan itu awalnya buka di kota Bukit Tinggi. Nah, lahirnya Budiman Swalayan inilah di kota Bukit Tinggi ini. Dan sekarang menyebar dan menjamur di kota Padang. Itu sudah ada puluhan Budiman Swalayan yang besar-besar di kota Padang. Nah, pasti di daerah Bukit Tinggi pasti ada, karena ini adalah kelahiran Budiman Swalayan. Nah, ini benar sekali, kita sudah menemukan Budiman Swalayan ini di sebelah kiri yang bercorak merah putih ya, merah putih kuning khasnya. Jadi kalau sahabat Gumilang mungkin yang dari luar kota, luar provinsi, kalau cari Alfamart, Indomart di Sumatera Barat ini nggak akan ketemu, karena ya di Sumatera Barat ini diutamakan, atau memang nggak dapat izin ya, diutamakan adalah pengusaha-pengusaha lokal ranah Minang seperti Budiman Swalayan, Singgalang, dan banyak sekali swalayan atau toko-toko retail yang besar yang ada di Sumatera Barat. Jadi nggak kalah lengkap dengan Alfamart dan Indomart ya, Budiman dan toko-toko retail yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, kita lanjut menuju ke arah Simpang Jambu Air dulu ya. Di depan nanti kita akan ketemu Simpang Jambu Air. Nah, Simpang Jambu Air itu kalau dari Bukit Tinggi, kalau ke kiri itu menuju ke Payakumbuh, ke Medan. Nah, ini dia. Ini adalah Simpang Jambu Air, sahabat Gumilang. Kalau mau ke Payakumbuh atau ke Medan, kita beloknya arah ke kiri. Tapi kalau kita lurus terus, itu nanti akan tembus di Kota Padang Panjang. Tapi sayang, Kota Padang Panjang sekarang jalannya terputus, jadi kita nggak bisa lewat di sana. Kita kalau ke Padang harus lewat Malala, kalau nggak lewat di Sitinjau Lawi. Nah, ini dia, kalau belok ke kiri kita arah menuju ke Payakumbuh. Dan ternyata Simpang Jambu Air ini yang cukup ramai, lampu merahnya mati guys. Mungkin juga terkena getaran dari Gunung Merapi, akhirnya lampu merah Jambu Air mati ya. Mungkin bisa diperhatikan lagi karena Jambu Air ini cukup padat. Wah, ini di sini ada KFC, kemudian ada Ricis Factory, Domino's Pizza. Wah, cukup lengkap ya. Outlet atau ya semacam itulah dari produk-produk makanan dari luar. Ada Domino's dari mana ya? Ada Ricis Factory, kemudian KFC, ada Roti O di sana. Dan yang terbaru, wow, ini ada Budiman lagi. Berjarak beberapa kilometer ketemu Budiman lagi. Nah, kabarnya yang terbaru di Bukit Tinggi juga akan hadir Starbucks, sahabat Gumilang. Itu yang cukup ya seperti itulah. Di Kota Padang juga sudah buka Starbucks. Nah, kita lanjut menuju, setelah ini kita ketemu apa ya? Setelah ini kita akan menemukan ini pool ANS di sini. Oh ya, kita isi minyak dulu. Tapi sebelum isi minyak kita menuju ke toilet sebentar. Nah, kita isi minyak di daerah mana ini? Mungkin bisa sahabat Gumilang bantu jawab. Ini SPBU Padang Luar atau sudah masuk Padang Luar belum ya ini ya? Oke, kita ke toilet sebentar. Nah, di sini toiletnya lumayan cukup bersih.
Oke, lanjut. Sudah selesai dan kita akan menuju ke arah Kabupaten Agam. Jadi sahabat Gumilang, Bukit Tinggi ini berbatasan dengan Kabupaten Agam. Jadi yang terkena banjir lahar dingin itu di daerah yang paling parah itu daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Nah, di Kabupaten Tanah Datar itu ada daerah Simpang Manunggal, kemudian di sana ada daerah Rambatan, Sungai Jambu, itu yang terkena dampak lumayan cukup parah ya. Nah, yang di daerah Kabupaten Agam itu yang paling parah daerah Bukit Batabuh atau Simpang Buki ya. Wah, ini truk-truk besar juga lewat di sini. Ini merupakan jalan nasional dari daerah Kota Padang menuju ke Pekanbaru. Kalau Pekanbaru lewat di sini juga ya, lewat Bukit Tinggi, kemudian ke Payakumbuh dan Kelok 9 lanjut sana. Nah, mudah-mudahan tol Padang Pekanbaru cepat selesai. Nantinya akan ada pintu exit tol di Bukit Tinggi, kemudian exit tol di Cicincin atau di Padang Panjang, atau ada juga nggak exit tolnya nanti ya. Nah, bayangkan sahabat Gumilang, kita nggak perlu bermacet-macetan untuk menuju ke Bukit Tinggi yang biasa mungkin bisa ditempuh 2 jam. Dari Kota Padang kita hanya 1 jam bisa sampai di Bukit Tinggi. Betapa ramainya nanti wisata Bukit Tinggi kalau ini benar-benar jadi tolnya. Orang Padang semua akan lari ke Bukit Tinggi dan orang Bukit Tinggi semua akan lari ke Kota Padang untuk berwisata, menikmati pantai mungkin ya, karena di Bukit Tinggi nggak ada pantai dan orang biasa di Padang itu panas, orang Padang mencari yang sejuk ke Bukit Tinggi. Saling timbal balik ya, saling menguntungkan lah. Apalagi kalau kita berbicara antar provinsi, yang dari Pekanbaru banyak wisata ke Sumatera Barat itu sudah pasti, sedangkan tidak ada tol saja. Jika musim liburan di Sumatera Barat ini banyak plat BM dan BK, BH itu banyak sekali. Nah, ini sahabat Gumilang, kita sudah sampai di daerah Pasar Padang Lua. Ini kita bisa melihat ya, seperti ini kondisi jalanan atau di pasar tepi jalan Padang Lua. Kita melihat banyak di sini sayur-sayuran hijau, wortel. Ini menandakan bahwa di daerah Kabupaten Agam ini berada di lereng gunung. Makanya sangat subur tanahnya. Nah, ini banyak daun bawang, kemudian cabai. Di sini tuh dingin ya di Kabupaten Agam. Ada terong, ada sawi, banyak sekali tomat, cabai di sini ya. Nah, ini menandakan bahwa tanah di Kabupaten Agam ini begitu subur karena berada di lereng Gunung Merapi. Tapi selain subur, di daerah lereng Gunung Merapi juga ada bahaya yang memang harus diwaspadai ya. Banjir lahar dingin, kemudian letusan Gunung Merapi itu kalau sudah meletus dan daerah lereng-lereng Gunung Merapi itu sangat berbahaya. Nah, kita tidak jauh dari Pasar Padang Lua ini kita akan menemukan Simpang 4 nanti. Jadi Simpang Padang Lua atau daerah Pasar Padang Lua ini kalau hari libur, kemudian pagi hari macetnya luar biasa teman-teman. Mungkin sudah banyak yang merasakan ya lewat pagi hari, hari libur, musim liburan. Oh deh, mungkin bisa berjam-jam terjebak macet di sini. Karena ini memang jalur utama, jalan nasional, penghubung utama dari daerah Padang menuju ke Pekanbaru. Ini bus-bus besar, bus-bus pariwisata lewat sini, angkot, mobil pribadi, pedagang, motor, warga sekitar menumpuk di lokasi ini. Dan ini mungkin seharusnya dibuatkan flyover seperti di Terminal Aur Kuning ya. Cuma karena mungkin tol akan segera selesai entah kapan, makanya ini tidak dibuat flyover. Mungkin karena kalau udah tolnya sudah jadi, ini nanti nggak akan macet seperti ini. Mudah-mudahan saja cepat selesai tolnya.
Nah, sahabat Gumilang, kita sudah sampai di Simpang 4 Padang Lua. Kalau ke kanan kita menuju ke Maninjau, kalau lurus ke Padang Panjang, kalau ke kiri kita menuju ke Bukit Batabuh, Kabupaten Agam yang terjadi banjir bandang. Nah, kalau sahabat Gumilang ingin melihat jalan menuju ke Kota Padang via Malala, itu ada di video sebelumnya. Bisa cek seperti apa kondisi jalan menuju Kota Padang via Malala, seperti apa tikungannya, tanjakannya, di situ dijelaskan di mana beloknya, dijelaskan. Mungkin sahabat Gumilang sudah ada yang nonton, dan yang belum boleh cek di video kita sebelumnya. Nah, sahabat Gumilang, ini ada satu lagi, mungkin kalau mau nonton video-video kita yang lama langsung klik saja gambar itu, ada Gumilang jalan-jalan, klik di situ, kemudian cari videonya. Karena kemarin ada yang bilang mungkin baru nonton ya, ada netizen yang baru nonton, kemana aja Gumilang selama ini baru buat video banjir di Lembah Hanai. Wow, saya sedih dengarnya. Padahal saya bikin 1 hari setelah kejadian, dan ada netizen itu mungkin nontonnya baru hari ini. Udah berapa hari nih? Udah 2 minggu. Katanya baru nongol selama ini kemana. Padahal video itu saya bikin sudah 1 hari setelah terjadi. Nah, caranya seperti ini. Kalau sahabat Gumilang mau nonton video-video kita yang lama, ini ada gambar profil Gumilang jalan-jalan. Kita sedang gendong Danu, itu klik saja gambarnya itu, nanti terus ada tulisan video, pilih video. Nah, kita sudah sampai di simpang berbentuk Y. Kalau ke kiri kita kembali ke Bukit Tinggi. Nah, kalau ke kanan ini bisa tembus ke Baso ya. Ya, ini jalan bisa tembus ke Baso. Tadi simpang apa namanya? Mungkin sahabat Gumilang bisa bantu jawab, karena saya belum begitu kenal daerah ini. Nggak apa-apa ya, kita saling mengisi, saling berbagi informasi. Ini tadi simpang apa yang berbentuk huruf Y tadi? Oke, lanjut menuju ke daerah Simpang Buki.
Nah, sahabat Gumilang, kita sudah sampai di lokasinya. Ini di Simpang 4 Buki Batabuh ya. Nah, kalau ke kiri ini arah ke Baso ya kalau nggak salah. Nah, ini yang lurus, Simpang 4 lurus. Disinilah mulai terkena dampak banjir lahar dingin, dan itu yang diselimuti mendung itu daerah lereng Gunung Merapi, sahabat Gumilang. Mendungnya sangat tebal sekali hari ini. Mudah-mudahan nggak terjadi hujan lebat ya. Nah, di sini ada ambulan yang standby, kemudian posko BPBD juga ada di sini. Pertamina Peduli, kemudian banyak ekskavator yang sedang bekerja untuk membersihkan jalan dan membersihkan material bekas banjir lahar dingin pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu ya. Dan Masya Allah luar biasa, di tengah banjir bandang, banyak batu-batu besar dan pohon-pohonan menghantam seluruh kawasan ini, tampak terlihat masjid yang berdiri kokoh ya di sebelah kanan kita ini. Masya Allah luar biasa kuasa Allah. Kita bisa melihat di pinggir-pinggir bagian kanan dan kiri ini banyak sekali batu-batu besar menghantam seluruh kawasan ini. Nah, kabarnya ini sungai ini meluap karena dulu jembatan ini pendek atau kecil ya, turun ke bawah. Ini sudah ditinggikan. Ini jembatan yang dibangun sementara oleh TNI Angkatan Darat. Ini jembatannya, dan ini sekarang sudah tinggi. Dulu jembatan ini di bawah, makanya tersumbat. Dan kita nanti akan meliput turun dari motor bagaimana keadaan kondisi di sekitaran sana tadi ya. Nah, kita lanjut terus menyusuri jalan ini sampai di mana lokasi terdampak banjir lahar dingin ini, terus ke bawah ini. Nah, posisinya memang sungainya kalau kita lihat berada di atas ya, lebih tinggi sungai daripada kawasan rumah-rumah penduduk ini. Jadi ini seperti bukit gitu, di atas ada sungai. Kemudian sungainya tersumbat oleh jembatan yang sekarang udah diganti, yang berwarna hijau tadi. Akhirnya meluap ke samping kanan dan kiri. Nah, kita doakan agar para saudara-saudara kita yang terkena musibah di sini diberi kesabaran dan ketabahan, dan nantinya diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk para korban yang meninggal agar ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Nah, ini sampai di sini lumayan cukup jauh ya dari daerah jembatan tadi sampai ke bawah sini. Ini sudah dibersihkan. Sebelum dibersihkan di sini tuh banyak lumpur dan batang-batang kayu sampai di kawasan ini, batu-batu. Nah, nanti kita lihat dari udara, dari atas seperti apa kondisi kalau kita lihat dari atas ya. Ini persawahan terdampak semua. Nah, ini sudah beberapa pekan dan ini sudah dibersihkan. Seperti inilah kondisi sekarang, kondisi terbaru daerah kawasan Buki Batabuh. Itu lereng Merapi juga sedang mendung. Itulah Gunung Merapi yang sedang batu-batu. Sekarang nggak batu ya, sudah nggak ada mengeluarkan asap lagi. Tapi ada sedikit-sedikit masih ada. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, dari udara, posisi yang terdampak. Kalau kita melihat ke sebelah kanan, kita geser drone-nya ke arah kanan. Nah, ini dari mulainya dari sini nih. Dari mulai awal meluap sungainya karena tersumbat oleh jembatan yang kecil tadi lubangnya. Nah, itu lereng Merapi dari ujung sana, dari atas lereng Merapi sedang tertutup oleh mendung, kabut ya. Nah, nanti kita akan buatkan video lengkapnya
dari atas, kita ambil dari drone, kemudian kita juga turun dari motor, kita melihat kondisi keadaan sekitaran masjid tadi di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini menyusuri kawasan terdampak di daerah Bukit Batabuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.